Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ansar rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para santri sekalian, rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang zakat pertanian ataupun zakat tanaman ya. Zakat pertanian biasanya juga disebut sebagai al-mu'asyirat ya. Disebut sebagai al-mu'asyirat. Kenapa disebut sebagai mu'asyirat? Karena biasanya dikeluarkan itu 1/10 atau 1/10 dari hasil pertanian tersebut. Nah, kemudian apa sih zakat tanaman itu ya? Zakat tanaman itu mengeluarkan zakatnya ya terhadap makanan pokok ataupun tanaman yang menjadi makanan pokok yang seperti beras, gandum, jagung ya, dan lain sebagainya, makanan pokok daripada negeri tersebut. Ya, kita masuk kepada syarat wajibnya ya. Syarat wajib. Nah, jadi ketika syarat ini ada, maka wajiblah dia mengeluarkan zakat daripada pertanian tersebut. Jadi syarat yang pertama itu adalah tanaman tersebut merupakan tanaman ya, tanaman hasil proses penanaman. Jadi hasil penanaman. Berbeda jika tanaman tersebut misalnya tumbuh sendiri atau terbawa arus banjir atau angin, maka tanaman tersebut tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian syarat yang kedua itu merupakan makanan yang berfungsi sebagai sumber energi. Atau disebut sebagai makanan pokok ya. Nah, jadi makanan pokok. Berbeda jika makanan tersebut ataupun tanaman tersebut itu seperti bumbu-bumbu masakan, lada misalnya, atau jinten ya. Jadi maka itu tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Juga diwajibkan keluar zakatnya anggur ya, anggur dan kurma ya. Nah, ini juga zakat. Jadi makanan pokok seperti jagung, gandum, beras ya. Nah, maka itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian kita membahas masalah nisab ya. Nisab dari zakat tersebut. Zakat pertanian nisabnya adalah 5 wasak. 5 wasak. Nah, jadi 5 wasak ini berapa sih 5 wasak? 5 wasak itu sama dengan 300 sok. 300 sok. 300 sok. Kemarin kita sudah bahas sok ini ya ketika zakat fitrah. Sedangkan 300 sok, atau kita lihat dulu satu soknya berapa ya? Satu sok itu
1 sok sama dengan 2,75 kg. Nah, jadi 1 sok itu biasanya kalau kita pakai mut kemarin kan itu 4 mut ya. Kalau dihitungkan secara kilogramnya itu 2,75 kg. Berarti untuk mendapatkan 5 wasak kita kalikan aja. 2,75 dikali 300. Nah, maka kita dapatlah besar ataupun jumlah dari minimal seseorang punya tanaman tersebut yang disebut sebagai nisab ya, maka wajiblah dia sudah mengeluarkan zakat. Berapa? Itu sebagai mana yang demikian besarnya 850 kg. Jadi besarnya sebagai berikut. 850 kg. Jadi kalau misalnya dia punya tanaman dan tanaman tersebut belum nyampe 850 kg ketika panennya, maka tidak wajib dia untuk berzakat. Nah, jadi ketika sampai 850 kg maka wajiblah dia untuk berzakat. Kemudian syarat yang keempat itu telah panen ya. Itu aja dah, telah panen ya. Telah panen. Jadi tidak ada haul ya, biasanya ada haul, ini tidak ada yang namanya zakat pertanian, nisab dan panen gitu aja. Karena juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am itu ayat 141 ya, wa tuhaqqahu yauma hasadih. Ya, berikanlah atau tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya ataupun panen. Nah, maka orang yang bergelut di dunia pertanian yang mana dia menanam makanan pokok ya, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebagaimana yang telah dijelaskan. Kemudian untuk masalah berapa sih yang dikeluarkan? Nah, yang dikeluarkan itu adalah ataupun kadarnya ya, kadar yang dikeluarkan. Berapa kadar yang dikeluarkan? Kadar yang dikeluarkan yang pertama apabila tanpa biaya. Nah, apabila tanpa biaya itu maksudnya ketika pengairan ya, ketika pengairan itu dia mempergunakan atau memanfaatkan air hujan ataupun memanfaatkan air sungai, nah itu gratis. Maka tidak ada biaya ketika untuk mengairi sawah tersebut. Berapa yang dikeluarkan itu adalah 10%. Ya, 10. Ya, jadi 10%. Apabila tanpa biaya, maka 10% atau 1/10. Asyur ya, 1/10. Kemudian apabila pertanian tersebut menggunakan biaya pengairan seperti membeli air ataupun memakai pompa diesel, ya, maka beda lagi berapa yang dikeluarkan. Nah, di sini kita tulis apabila pakai biaya beli ya, biasanya juga itu zakatnya berapa? 5% atau nisful usyur. Nah, setengah daripada 1/10. Berarti berapa? 1/20 berarti ya. Berarti berapa kalau dipersenkan? 5%.
Nah, jadi ini tadi yang harus diperhatikan. Jadi tidak ada haul ketika misalnya si Ahmad punya ladang ya, ataupun sawah aja. Dia punya sawah dan kemudian ketika sawah tersebut panen ya, ternyata hasil daripada pertanian tersebut dia memiliki berat sebanyak 1000 kg. Nah, berarti kalau 1000 kg itu melebihi daripada 850 kg ataupun nisab minimal daripada zakat zakat pertanian tersebut. Nah, maka wajiblah dia sudah mengeluarkan zakat. Nah, kemudian berapa yang harus dikeluarkan oleh si Ahmad tadi? Pertama kita lihat dulu berapa ataupun kita lihat apakah dia memiliki dia melalui proses pengeluaran dana atau tidak ketika pengairan sawah tersebut. Apabila dia memiliki atau memakai pengairan air tersebut mengeluarkan dana maksudnya ya, maka yang dikeluarkan itu 5%. Apabila tidak mengeluarkan dana ataupun dia secara alami untuk mengairkan atau pengairan daripada sawah tersebut, maka biaya yang dikeluarkan 10% daripada beratnya. Berarti berapa kalau 1000 kg? Nah, misalnya tanpa biaya, dia mengairinya tanpa biaya, maka 10% berarti berapa? Berarti 100 kilo ya. Nah, kemudian apabila kurang dari itu, maka 5%. Nah, berarti berapa? 50 kilo. Nah, itu tadi. Ya, baik santri sekalian, itu aja dulu tentang zakat pertanian hari ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.